Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, terima kasih atas waktunya membersamai kegiatan kita bersama-sama. Setiap hari Selasa malam kita punya kegiatan untuk berbagi pengetahuan, training kecil-kecilan, sharing kecil-kecilan. Oke teman-teman, biar nggak jenuh mengawali teman-teman sambil menunggu peserta yang lain yang baru bubar isya. Saya ingin bertanya teman-teman tentang sebuah peristiwa ringan ini ya. Nah, begini ceritanya teman-teman. Ada seorang bapak, dia punya hutang ke bank. Utangnya 200 juta. Utangnya bapak ini ke bank 200 juta. Kemudian bapak ini baru membayar 10 juta. Berarti sisa hutangnya berapa? Sisa hutangnya 190 juta. Karena bapak ini sudah merasa tidak mampu untuk bayar, tidak punya uang lagi. Kemudian bapak ini menghadap ke bank bilang, Bang, sisa hutang saya kan 190 juta. Boleh enggak dibayar sama istri saya? Teman-teman, tolong dijawab lewat komentar. Bapak ini punya utang, sisa utang ke bank 190 juta. Kemudian bapak ini bilang ke bank, boleh tidak sisa hutangnya saya bayar sama istri saya? Boleh nggak sisa hutangnya dibayar sama istri saya? Boleh tidak? Boleh, kata Bu Dewi. Ayo siapa lagi? Ayo aku kepingin baca. Biar tahu kalau saya ada teman di Zoom ini. Boleh, kalau dibayarin tidak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nggak boleh lah. Siapa ini? Bu Mila. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Terus kemudian Bu Ida juga bilang tidak boleh. Apa alasannya? Yang di Banjarnegara Bu Is tidak boleh. Apa alasannya? Mas Misbah bilang boleh. Yang penting sudah sepakat. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak. Teman-teman yang bilang tidak boleh, kira-kira alasannya kenapa? Keren Is jawabannya, keren. Mudah-mudahan teman belum baca. Tidak. Ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah ya. Artinya teman-teman menyimak Zoom ini ya. Beda halnya kalau teman-teman buka Zoom terus ditinggal, tidak akan fokus dengan cerita saya. Memang tidak boleh. Kan utang ke banknya 200 juta. Kemudian bapak ini baru membayar 10 juta. Bapak ini kan bilang ke bank, bang boleh nggak dibayar sama istri saya sisanya? Ya jelas nggak boleh. Kalau utangnya uang ya harus dibayar dengan uang. Masa dibayar sama istri? Mending kalau istrinya masih muda. Kalau istrinya sudah tua,
Ya, mending kalau cantik. Oke ya. Baik, teman-teman. Ini hanya sekedar intermezzo saja, ya. Oh, siapa ini? Serius amat ini. Karena laki-laki kewajibannya tanggung jawab, bukan, Pak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ini sisa utang ke bank mau dibayar sama istrinya karena nggak punya uang. Masa istri mau dipakai bayar ke bank? Mending kalau istrinya masih muda. Ya. Oke, teman-teman, yang penting bisa tertawa saja ya. Kita gembira dulu karena kalau orang gembira ya hormon endorfinnya bertambah. Orang yang bergembira lebih mudah menemukan ide, orang yang bergembira lebih mudah menemukan solusi atas masalahnya. Teman-teman, saya melihat seringkali kejadian banyak orang ketika memulai bisnis ini itu banyak yang ketika gabung semangat, kemudian 2 bulan lagi kemudian sudah mulai susah dihubungi, hilang. Yang tadinya semangat luar biasa, kemudian 3 bulan hilang. Ada nggak yang ngalamin punya mitra seperti itu? Pas gabung semangat, nanti kemudian 2 bulan sudah mulai susah dihubungi, hilang. Mereka sudah mulai tidak respect terhadap bisnis ini, sudah mulai tidak yakin dengan bisnis ini. Betul ya, ada ya. Kemudian kita kadang-kadang kita sebagai mentor kadang-kadang kalau ada mitra yang sudah mulai mencoba mencoba presentasi kemudian ditolak, kemudian lama-lama hilang, lama-lama hilang. Kadang-kadang mentor juga kalap, lupa diri, ya marah-marah sama mitra barunya. Nggak bisa begitu kalau mau sukses. Orang sukses semua juga ada prosesnya. Hari ini orang-orang yang sukses itu bukan berarti nggak pernah sulit. Mereka ditolak lebih banyak. Mereka pernah diketawain sama teman-temannya, pernah dihina sama teman-temannya, sama saudaranya. Orang mitra lagi stres malah diceramain gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya gini, apapun yang Anda lakukan itu sebenarnya sudah betul. Tetapi kayaknya ada yang lebih betul lagi, kita luruskan bersama-sama. Nih, dari video yang saya bagikan 4 hari yang lalu ya. Nih, Pak, saya baru bergabung, saya baru belanja FO. Baru hari ini saya join. Saya kepingin sukses, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau ada mitra bertanya kepada mentornya seperti itu, biasanya jawaban mentornya selalu, wah, kamu pasti sukses, luar biasa. Kamu pasti sukses. Yang penting kamu jangan toleh-toleh, fokus di bisnis ini. Oke. Pokoknya tiap ketemu orang prospek, tiap ada seminar, besok langsung undang. Kalau ada Zoom langsung undang. Pokoknya mulai besok ketemu siapapun prospek, prospek, prospek. Jangan mikir dia percaya atau tidak. Jangan mikir dia bakal join atau tidak. Yang penting kamu prospek aja, prospek aja. Sering kali nggak mendengar kalimat seperti itu? Yang sering, yang pernah mendengar kalimat dari mentor terhadap mitra barunya, kalimatnya seperti itu, boleh komen, saya kepingin tahu. Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Baru join, langsung gas, prospek, gas, prospek, gas, prospek, terus gitu. Ada nggak? Ada. Oh, Bu Lastri tidak, alhamdulillah. Siapa lagi? Ada nggak yang pernah mendengar gitu? Ada pernah, ada pernah, ya. Oke teman-teman ya, sebelum sebelum nanti bintang tamunya yang istimewir ini bicara, saya ingin berbagikan sharing sebentar. Begini teman-teman, bisnis ini akan jalan
kalau proses duplikasinya jalan. Tebelin, garis bawain, stabilo. Bisnis Anda akan berjalan, bisnis Anda akan berkembang kalau proses duplikasinya jalan. Jadi kuncinya di duplikasi ya, duplikasinya jalan. Sebab kalau tidak ada duplikasi, yang bisa hanya Anda sendiri. Kalau Anda sendiri yang melakukan capek, contoh yang bisa presentasi Anda sendiri, tapi tidak terduplikasi. Waktu tim Anda baru 4 orang, Anda masih bisa bantu presentasi 4 orang. Ketika tim Anda mulai 50 orang, yang Anda bisa bantu presentasi karena terbatas dengan waktu, ya paling 4 orang. Terus yang 46 orangnya bagaimana? Tidak kebagian waktu. Bisnis mereka lambat, tidak berkembang. Ya, kalau orang nggak dapat bonus, lama-lama bosen juga. Ya, jadi gini teman-teman, yang harus terjadi di dalam bisnis kita itu adalah duplikasi. Karena multi level marketing ini adalah multiplay. Jadi Anda harus menggandakan jumlah pemain. Duplikasi. Jadi kalau bisnis ini akan lebih baik kalau dilakukan orang yang bisa ngomong, maka Anda harus menciptakan orang-orang yang bisa ngomong seperti Anda. Nah, itu namanya duplikasi. Yang kedua, kalau prospek itu lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang paham marketing plan, ngelotot marketing plan, paham produk seperti Anda. Anda paham marketing plan, Anda paham produk. Sehingga kalau Anda prospek orang enak. Kalau Anda ditanya orang bisa jawab dengan meyakinkan. Nah, itu jangan sampai terhenti di Anda. Harus terduplikasi. Mitra Anda juga paham produk, paham marketing plan. Terus pokoknya terjadi duplikasi. Nah, langkahnya bagaimana supaya terjadi duplikasi? Nih, gini teman-teman, proses ini juga sebaiknya diduplikasikan. Jadi, kalau ada mitra baru baru masuk nih, jangan langsung disuruh prospek. Besok prospek, ya minimal 3 orang sehari. Kalau ditolak, cuekin aja. Besok prospek lagi setiap hari 3 orang. Jangan mikir join atau tidak. Yang penting semangat ya, gaspol, semangat saudaraku. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Ya bayangin, modal semangat doang itu seperti begini. Anda masuk pendidikan, ya misalkan Akademi Bintara, masuk tentara misalkan. Kan begitu masuk tentara, tidak langsung disuruh perang. Disuruh pendidikan dulu. Disuruh pegang senjata dulu. Cara narik senapan. Cara terjun. Diajarin semuanya. Kalau sudah mahir, sudah paham cara ngelempar granat. Diajarin semuanya. Kalau sudah beres pendidikan, sudah paham, barulah nanti kalau ada hal-hal situasi yang krisis, dia dikirim perang. Maka ketika dia perang, dia siap dengan ilmunya. Ketemu lawan, tahu pakai senjata apa granat. Ketemu lawan, dia tahu cara menggunakan senjata. Tapi kalau tidak pendidikan dulu, masuk tentara langsung dimotivasi. Demi negara kesatuan kita, ayo berangkat perang. Nggak tahu cara lempar granat, nggak tahu cara memantik senjata api. Ya dia sendiri yang mati nanti di medan. Nah, begitupun di bisnis ini. Jadi kalau Anda punya mitra baru, mitra Anda bertanya, Pak, saya baru join hari ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya kepingin sukses seperti Bapak, saya kepingin
kepingin sukses seperti leader-leader yang lain? Langsung jawabannya adalah kamu harus belajar lebih dulu. Maka tugas Anda terhadap mitra baru ada kegiatan yang disebut kunjungan atau follow up perorangan. Kalau mitranya ada beberapa orang, kumpulin jadi satu home sharing kecil. Apa yang Anda ajarkan? Yang pertama kali adalah dua hal. Anda ajarkan marketing plan sampai dia paham, sampai dia ngelotok. Sampai dia paham benar bonus sponsor itu seperti apa. Nilainya berapa. Dibayarnya kapan. Bonus sponsor itu apakah hanya didapat dari level pertama, dua orang yang diajak. Anda ajarkan. Sampai ketika ditaruh kedua, level keempat, level ke-10, kalau Anda sponsornya tetap lari ke Anda bonus sponsornya. Anda bahas detail tentang bonus sponsor. Setelah itu Anda bahas bonus pasangan, itu juga detail. Tidak seperti saat presentasi di seminar. Satu paket kiri, satu paket kanan 50.000. Maksimal 15 paket atau 750.000 per hari. Tapi dijelaskan detail. Dijelaskan detail. Nanti kalau seandainya di sini ada gabung 7, di kanan gabung 1. Yang bisa berpasangan berapa? 1. Nah, berarti 7 diambil 1 berapa? 6. Nah, sisa 6. Yang 6 ini menunggu. Menunggu apa? Menunggu ada tambahan omset di sebelah kanannya. Nanti berpasangan. Nah, kalau di MLM lain ada yang 1 bulan kalau nggak dapat pasangan angus. Kalau di Brilian, pasangan menunggu ini akan berlaku selamanya. Nah, ini juga dijelaskan. Sampai sedetail seperti itu. Dijelasin gitu. Oke ya. Kemudian bonus leveling. Juga dijelasin. Jangan sampai mitra punya pemahaman kalau dapat bonus pasangan berarti dapat bonus leveling. Belum tentu. Belum tentu. Kalau ada pertemuan omset di level 3, kemudian ada pertemuan lagi di level 10, kan tetap berpasangan. Tapi levelnya nggak dapat. Karena tidak satu level. Itu juga dijelaskan. Kemudian peringkat prestasi, ini juga dijelaskan. Seperti jenjang karir di kantor, ada pangkat manajer, senior manajer. Dijelaskan dari mana syaratnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat ini. Ini kenaikan pangkat ini hanya dari FO. RO tidak masuk poinnya ke sini. Poin yang masuk ke jenjang karir ini hanya dari FO. Nanti kalau 100-100 kamu jadi manajer. Saat kamu diangkat jadi manajer, dapat fee 1 juta rupiah. Setelah itu ada bonus baru buat kamu. Yang kamu nggak dapat ketika awal gabung. Ini bonus leadership, namanya bonus prestasi, bonus kepemimpinan. Berapa jumlahnya? Buka flip chartnya. Sampai dia paham, jelasin jenjang karir juga. Manajer syaratnya ini, bonusnya sekian. Senior manager syaratnya sekian pasang, bonusnya sekian. Anda jelasin. Kemudian Anda jelasin juga rewardnya. Bagaimana cara mendapatkan poin rewardnya. Ini beda dengan yang tadi, yang karir. Kalau ini poinnya sumbernya 2 pintu. Kalau ada orang join, daftar belanja, dia nyumbang ke poin reward, dia nyumbang ke poin prestasi yang karir tadi. Tapi kalau ada member lama belanja ulang, RO, entah itu yang 2 juta, entah itu yang 2.400.000, entah itu yang 3 juta, dia nyumbang juga ke poin reward ini. Tapi tidak nyumbang ke poin yang karir tadi, yang pangkat tadi, kenaikan pangkat. Enggak. Dijelasin sampai sedetail itu. Kemudian dijelaskan juga bagaimana cara menghitung poinnya, cara mendapatkan poinnya, dihitung juga. Sampai Anda sampaikan kalau sekian-sekian dapat ini, sekian-sekian dapat sekian. Habis itu Anda buatkan simulasinya. Coba lihat ya, berapa bulan kita dapat semua itu ya. Coba kalau kita sebulan dapat 2 saja. Gambarin. Nanti masing-masing ajak 2 sebulan ya. Kalau ada yang seminggu dapat 2, oh keren. Ini kita ambil lambat aja, sebulan baru dapat 2. Dihitungin. Keren ya.
bulan ke-8 sudah dapat motor 20 juta. Wis keren. Wih, bulan ke-11 udah dapat mobil yang 150 juta. Anda jelaskan sampai sedetail itu. Kemudian produknya juga. Yang ketiga, jelasin juga bedanya basic, reguler, sama bisnis dan seterusnya. Anda ceritakan, Anda gambarkan pakai kertas, Anda gambarkan pakai papan tulis. Jangan sampai mitra hanya paham kalau basic itu potensinya 1 kali, motor 1 kali, mobil 1 kali, rumah 1 kali. Kalau reguler, motornya 3 kali, mobilnya 3 kali. Itu bahasa ketika di seminar. Tapi ketika Anda punya mitra baru, Anda jelaskan bagaimana hebatnya paket reguler dibanding basic. Anda jelaskan. Coba poin bawah ini segala macam ya. Oh, akhirnya ID pertama dapatkan ya. ID kedua belum kan? Karena baru sebelah. Tapi kan tinggal ngerjain sebelahnya. Karena yang sebelahnya jalan otomatis. Sampai Anda tanya, sebenarnya lebih enak mana sih? Basic apa reguler? Oh, enak reguler ya. Iya. Upgrade, bro. Upgrade. Apalagi bisnis, jelasin lagi. Selain dia paham, dia juga termotivasi untuk upgrade. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah Anda pahamkan produk, terutama produk yang mau dimainkan sama dia. Kalau dia mau main di pupuk, ajarkan cara menyampaikan pupuk ini dengan benar. Sampaikan. Kalau dia mau main kesehatan, misalkan main Izumi Alkades, sampaikan Izumi itu seperti apa, peran Izumi untuk tubuh seperti apa. Ajarkan demonya, karena produk ini bisa didemokan. Ajarkan sampai dia fanatik terhadap produk itu. Oke ya. Nah, celakanya adalah boro-boro ngajarin mitra baru. Karena Anda sendiri sebagai mentornya juga nggak paham marketing plan. Boro-boro ngajarin mitra baru produk. Anda sendiri nggak paham pengetahuan produknya. Kenapa coba penyebabnya? Karena Anda tidak belajar sebelumnya. Sehingga nanti Anda tidak bisa mengajarkan. Karena Anda tidak belajar, maka sedikit-sedikit kalau ada apa-apa, minta tolong. Tor mentor bisa bantu. Nanti Anda duplikasi ke bawah. Bawah Anda juga nggak bisa melakukannya, karena Anda tidak bisa mengajarkannya. Akhirnya yang di bawah, sama. Kalau ada masalah, telepon leadernya. Tor mentor, minta tolong. Udah bayangin kalau ada 100 orang, telepon leadernya begitu. Apa nggak setruk leadernya itu? Kesatu itu, kedua, bisnis Anda akan lebih lambat. Berbeda dengan kalau Anda masuk, Anda langsung belajar, paham semuanya. Ada mitra masuk, Anda ajarin, sehingga dia pintar seperti Anda. Terus begitu. Ya, kalau mitra baru masuk, langsung dikasih arahan seperti itu, kemudian dikasih tahu, kamu sebagai orang baru, yang harus kamu lakukan adalah belajar. Kalau ada training, ikutin. Ini terutama kamu orang Bandung, orang Jawa Barat. Nanti hari Minggu tanggal 21 ada training untuk member baru namanya HTS. Harus ikut. Karena itu jalan menuju sukses. Nah, kemudian kasih tahu juga, setiap Selasa malam jangan bikin agenda. Karena setiap Selasa malam ada kelas belajar webinar lewat handphone. Kasih jadwalnya belajar itu di mana? Lewat Zoom. Kasih jadwal training, kasih link-link perusahaan yang tentang edukasi. Lihat dampaknya. Kalau mitra Anda belajar lebih dulu, katakanlah follow up itu Anda lakukan dalam waktu seminggu atau 10 hari. 10 minggu target Anda, dia harus teredukasi. Seminggu harus teredukasi misalkan. Dalam 1 minggu dia ngelotok semuanya.
Tanya bonus sponsor bisa, bonus pasangan bisa, leveling bisa, bonus karir prestasi bisa, dia bonus reward poinnya juga bisa nerangin semuanya. Tentang produk, kalau ada yang nanya pupuk, dia bisa jawab. Kalau dia ada yang nanya alkabes, kolagen, dia bisa jawab. 1 minggu dia paham. Kemudian dia prospek temennya. Pasti hasilnya beda. Orang yang penuh dengan pengetahuan ketika prospek itu lancar ngomongnya. Kemudian kalau ada calon prospeknya bertanya, bro ini kumaha, gimana ceritanya kok bisa dapat mobil 150 juta? Prosesnya berapa lama ini? Oh iya kan? Karena dia belajar dulu. Bisa bro, begini caranya. Tidak harus begitu. Wah, dia bisa jelasin. Ada pulpen nggak? Ada spidol nggak? Ada kertas nggak? Sini. Oh, jelasin. Lebih menarik presentasinya, lebih memikat. Kalau ada pertanyaan, dia bisa handle langsung tanpa mentor, tanpa begitu. Resiko diterimanya, resiko closingnya lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu, hanya modal semangat doang. Oke ya, jadi kalau punya mitra baru, follow up Anda terhadap mitra baru adalah ajari mereka marketing plan sampai ngelotok, kemudian produk sampai ngelotok. Oke ya, setelah itu, setelah selesai, dia nanya, terus habis gimana ini? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Yuk kita bikin daftar orang yang akan kita prospek. Tulis nama temenmu. Nama teman SD, SMP, SMA, nama tetangga, teman main bola, teman ngaji. Tulis semuanya. Oke ya. Jangan dikasih hari pertama langsung tugas, langsung 500, 300 nama. Kasih yang mudah-mudah saja. Hari ini bikin 20 saja. Coba tulis namanya. Oke ya. Ajarkan supaya terduplikasi. Ajarkan supaya nanti kalau dia punya mitra baru, dia akan melakukan hal yang sama. Oke. Dari 20 orang itu, kalau nanti ngikutin acara yang di net, misalkan pertimbangannya FAST, finansialnya nih skornya berapa, antusiasnya nilainya berapa, oke ya, ditanya semua. Nanti ada sebagian orang yang tidak paham, apalagi orang kampung, maaf ya, kadang-kadang nggak paham FAST itu, teachable, dia mau belajar tidak, mudah diajarin nggak, orangnya egois nggak, nggak, malah nanti dia kebingungan cara mengisinya. Kalau Anda berhadapan dengan mitra yang sedikit boleh dikatakan kalau diajak mikir seperti itu susah, dari 20 daftar nama itu langsung Anda bilang, di antara 20 orang ini siapa yang paling kaya? Si Anu Pak, oke. Setelah itu yang lebih kaya lagi siapa? Yang sedikit lebih kaya di bawah dia. Tidak sekaya dia tapi yang lebih ini, dia ini habis begitu, oke. Kita prospek orang itu duluan. Kenapa? Ya kan enak kalau prospek orang dia paham dan ada uangnya. Daripada prospek orang paham tapi belum ada uangnya. Kita utamakan yang punya uang ya. Nah, begitu Bu. Diajarin seperti itu. Oke. Lakukan setiap hari. Gitu ya. Misalkan dalam waktu 1 minggu juga. Nah, nanti berikutnya ajarkan cara follow up dan cara mengclosingnya. Bayangin, ketika Anda mitra baru dididik seperti itu, maka nanti ketika dia punya mitra, dia akan mendidiknya seperti itu juga. Tapi kalau Anda sendiri, tenang, ada mentor. Nanti mitra Anda sama. Tenang, ada mentor. Yang diajaknya lagi sama. Tenang, ada mentor. Remuk itu mentornya. Bukan hanya remuk mentornya, tapi laju bisnis Anda terhambat. Kenapa? Karena hanya tergantung pada mentor jika mentor ada waktu. Kalau mentor nggak ada waktu, artinya pending dulu prospeknya. Karena serba harus nunggu mentor. Tapi kalau semuanya berjalan sendiri, gaspol, 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 semuanya mandiri dari awal,
duplikasinya seperti itu keren. Contohnya tim saya ada yang dari MTM. Itu nggak ada tortor mentor, nggak ada. Karena memang dari awal duplikasinya seperti itu. Oke, siap teman-teman ya. Jadi bismillah, yang sudah terlanjur ya sudah. Sekarang mulai pelan-pelan. Bagaimana proses duplikasi terjadi dengan baik dan yang diduplikasikan itu adalah kebiasaan produktif. Oke. Yang siap evaluasi, yang siap merubah cara follow up terhadap mitra barunya, yang siap mengedukasi mitra-mitranya, boleh komentar. Siap. Oke. So, siapa yang siap? Weh, saya siap, Suender siap, Masya Allah, ya, siap, Insya Allah ya. Oke, weh, semuanya siap, gaspol, 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 gaspol ya. Weh, siap, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Lihat ya, orang yang rajin ikut Zoom dengan tidak, itu beda. Orang yang selalu ikut Zoom Selasa sama Jumat, kalau ada pertanyaan dari host, dari pembicara, dia pasti respect jawab. Siap, oke, siap, oke. Tapi yang Zoom-nya jarang-jarang. Paling dia hanya membaca komen temennya. Siap, siap. Tapi dia tidak ikut komen. Ya, kenapa? Beda kebiasaan, Pak. Karena terduplikasi. Seperti yang saya bilang, kalau ikut Zoom, kalau Anda kepingin semangat, ingin dapat ilmu yang lebih banyak, Anda harus terlibat aktif. Kalau ditanya, menjawab. Kalau disuruh nanya, nanya. Ya, nah itu terduplikasi ke bawah, makanya rame Zoom-nya. Oke ya. Baik, teman-teman. Siap Umi Oriza, Masya Allah. Umi, terima kasih oleh-olehnya. Keripik balado Pak Iksan. Terus kemudian ada rempeyek, ada ikan asinnya. Itu buat makan, tahu nggak? Makan nasi padang sama makan mie ayam. Pakai oleh-oleh dari Umi Oriza yang apa itu, yang coklat itu kayak keripik tapi ada ikan asinnya. Wah, Pak Iksan. Nyus Pak Iksan ya kebagian ya. Kemudian ada rendangnya. Keren. Terima kasih Umi. Ya jazakallah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan rezeki yang berlimpah, berlimpah, berlimpah terus. Ya Umi ya. Oke teman-teman, itu sedikit oleh-oleh sharing dari saya. Mudah-mudahan teman-teman siap merubah cara follow up-nya terhadap mitra baru, kemudian segera duplikasikan kepada mentor-mentor. Jadi orang yang Anda ajak, kalau dia paham, kalau dia punya mitra baru, kasih tahu juga. Itu yang harus kamu lakukan kalau punya mitra baru. Terjadi duplikasi. Bayangin, hanya Anda punya mitra 500 orang dan terduplikasi dengan baik. 500 orangnya itu paham marketing plan, 500 orang itu bisa ngomong, 500 orang itu paham produk, 500 orang itu mandiri, tidak sedikit-sedikit mentor. Bisnis Anda pasti keren, luar biasa. Oke teman-teman, saya kembalikan lagi kepada Bapak Iksan Kamil ya, untuk menghadirkan narasumber yang kedua ya, sahabat baik saya dari Surabaya. Kalau saya ke sana pasti sama beliau, naik mobil beliau, sarapan nasi pecel, diantar juga sama beliau ya. Nanti biar Pak Iksan Kamil yang memanggilkan bintang tamu yang istimewir ini. Oke teman-teman, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan dilakukan teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Iksan Kamil. Wah, pelanggaran nih, nggak bagi-bagi oleh-oleh, nih kacau ya. Oke, siap. Terima kasih Coach Ruhan ya. Jadi jangan sampai bayar hutang pakai istri ya guys. Oke ya, jadi itu ilmu di awal ya, bagaimana ilmu dasar yang harus kita sampaikan kepada mitra baru ya, mulai dari
Tadi sudah dijelaskan semuanya ya, pemahaman-pemahaman mengenai marketing plan, produk, pokoknya jebrusin, masukin ke forum untuk belajar ya, biar sama-sama satu frekuensi, sama-sama satu pemahaman, sehingga dia pun melakukan. Oke, keren ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya, seorang mentor yang luar biasa ya, dari Surabaya, dulunya ya penjual PC dibajakan, masya Allah ya, dulunya sampai jual PC dibajakan, ya dikejar-kejar hutang, dan alhamdulillah luar biasa lewat wasilah usaha ini beliau jalankan usaha ini sekeluarga sukses, ada istrinya, ada anaknya, bahkan anaknya sering banget tuh viral di TikTok ya. Nama anaknya Mas Kausar kalau teman-teman lihat di TikTok ya. Dan sekarang bukan cuman sukses, bukan cuman bangun rumah, bukan cuman aset yang banyak di mana-mana, tapi beliau juga membantu para mitra-mitranya untuk sama-sama berhasil ya. Langsung saja Pak Didik, sudah standby Pak Didik Setiawan, silahkan. Alhamdulillah sudah standby Bang Isan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini saya diberi kesempatan, suatu penghormatan bagi saya terhadap Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sebuah cerita yang mungkin ya juga sumber inspirasi, motivasi, dan kiat-kiat sukses seperti yang alhamdulillah yang kita dapat ya. Dan sebetulnya kita hanya sharing saja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi bukan bermaksud menggurui, karena beliau-beliau seperti Bang Iksan, Coach Rukan, ya, dan teman-teman yang hadir di Zoom ini saya lihat juga adalah mentor-mentor yang sangat luar biasa, dan yang sebelumnya adalah guru-guru saya juga, ya, termasuk Assalamualaikum Coach Rukan, ya, yang mana ketika ketemu kita di Surabaya selalu mampir nasi pecel. Eh, Nasi pecel Madiun kita traktir dulu ya, makan bersama ya. Dari beliau juga saya banyak belajar ilmu komunikasi, ilmu komunikasi efektif dan lain sebagainya, bagaimana cara presentasi yang bagus ya, termasuk dari beliau. Dan alhamdulillah jasa-jasa beliau ya kita praktekkan ya ketika kita presentasi, kita di panggung dan lain sebagainya ya, ya sangat bermanfaat sekali. Dan terbukti ya bisa sukses melalui program BES maupun belian ini ya, sehingga bisa mewujudkan cita-cita kami, yaitu terutama melunasi hutang saya ya, melunasi hutang kami yang kami dapat ya. Dari hutang ini lumayan cukup banyak sekali pada waktu itu. Hutang kami sebelum kenal bisnis Best Brilliant ini adalah 1 miliar, Bapak Ibu semuanya ya, hutang yang cukup luar biasa menurut saya. Seumur hidup saya baru kali itu ya saya mendapatkan hutang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya sebesar 1 miliar. Ya, akibat apa? Akibat dari sebuah bisnis investasi yang mana menurut pengalaman saya berbisnis, teman-teman saya dan lain sebagainya, dari sebuah bisnis investasi ini yang saya temui loh, selalu berakibat bodong ya, selalu merugi ya, selalu berakibat fatal terhadap keluarga kita, finansial kita, porak-poranda dan lain sebagainya ya, seperti tidak sesuai dengan di awal yang mereka omongkan ya, para apa ya, investasi yang berkedok MLM menurut saya ya, investasi yang berkedok multi level jaringan dan atau networking, padahal adalah murni investasi ya, di mana investasi itu ketika saya mengikuti program investasi itu saya tertipu sampai 1 miliar, sehingga aset-aset saya ya berupa rumah, pernah juga punya mobil dan lain sebagainya,
semuanya tersita ya. Dari semuanya disita itu masih sisa sekitar 1 miliar. Jadi ya cukup tragis sekali dari sebuah bisnis investasi ini ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami akan cerita kiat-kiatnya dan lain sebagainya, sambil edukasi juga. Karena apa? Dalam setiap prospek atau setiap kita perjalanan menjalankan bisnis ini, ya kita akan memprospek orang dan lain sebagainya, pasti akan kejadian Bapak Ibu mau memprospek justru akan dibalik Bapak Ibu yang diprospek. Jadi Bapak Ibu ya perlu mengetahui bahwa investasi itu ya selalu menurut saya tidak ada tidak ada izin. Karena investasi itu dalam naungan, kalau dalam dunia trading itu regulatornya adalah Bapepti, kalau dalam dunia keuangan itu perbankan dan lain sebagainya harus ada OJK, Menteri Keuangan dan Kemenkumham dan lain sebagainya, semuanya harus lengkap. Dan menurut saya investasi itu hanya dari perbankan berupa deposito, reksadana dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya berbisnis investasi pada waktu itu ya. Jadi untuk pondasi awal ya, ini saling menasehati Bapak Ibu ya. Ya cukup menjalankan bisnis brilian ini dengan mungkin Bapak Ibu lagi mengerjakan profesi utama dan lain sebagainya, sudah di situ aja yang jadi karyawan sambil jalankan bisnis brilian ini, yang sambil berdagang ya jalankan bisnis brilian ini, tidak usah macam-macam dengan bisnis-bisnis lainnya yang kurang jelas dan lain sebagainya ya. Dan melalui bisnis Best Corporation, melalui program Best maupun belian ini, hutang saya 1 miliar tersebut alhamdulillah sudah lunas ya. Karena apa? Karena saya mendapatkan ya lumayan banyak ya yang tidak pernah kami dapatkan ketika jualan kaset, yaitu sekitar 10 miliar saya dapatkan selama menjalankan bisnis Best Brilliant ini ya, dalam kurun waktu ya 7 tahun ya, dari mulai tahun awal 2019 sampai sekarang. Hampir 7 tahun yang kita lakukan ya, kita menjalankan ini. Dan alhamdulillah ya cukup saya katakan sukses kalau dibandingkan dengan dengan jualan kaset. Kalau dibandingkan dengan Elon Musk ya masih kayak Elon Musk ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jualan kaset saya merasa cukup bersyukur, sangat bersyukur dengan adanya Best Corporation, PT Best dengan program Best maupun belian itu sangat bermanfaat sekali untuk keluarga kita ya. Jadi latar belakang saya adalah penjual kaset ya. Penjual kaset seperti yang dikatakan Bang Ihsan tadi ya, penjual kaset DVD bajakan ya. Jadi dari Gresik nama saya Dedi Setiawan, ya, istri saya Nurhayati, anak saya namanya Kausar, sekeluarga ini, ya, 3 orang ini kita menjalankan ini dalam kurun waktu yang tadi saya utarakan ya, alhamdulillah ya sudah mendapatkan. Dan anak saya juga Mas Kausar itu ya itu sendiri ya. Jadi dari penghasilan sendiri itu setelah saya tanya sekitar kurang lebih 4 miliar yang didapatkan dalam kurun waktu sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan jalan ini. Jadi cukup besar kali ya yang kami dapatkan di bisnis Best maupun belian ini. Dan di program belian ini juga lumayan ya, kita dapatkan beberapa reward ya, 10 motor sama 3 star belian ya. Dan bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus pengembangan level, dan bonus prestasi ya, setelah saya akumulasi ya hampir sekitar 800 juta ya dalam 6 bulan ini ya kita menjalankan bisnis belian ini. Dari bisnis belian menurut saya juga tidak kalah hebatnya juga dengan bisnis ya program awal, yaitu program champion. Jadi belian juga luar biasa ya, untuk tetap kita fokus menjalankan program pilihan ini.
Jadi diawali dengan hutang yang 1 miliar itu apa ya? Pada waktu itu ya agak-agak gundah ya sebelum kenal PT BES. Bayangkan Bapak Ibu ya ketika eh, punya penghasilan dengan jualan kaset ya per hari berapa, per bulan berapa ya. Tapi ketika apa ya kena 1 miliar ya hutang 1 miliar sangat-sangat terpukul saya, sangat-sangat terpukul ya. Dan berbarengan ya musibah itu berbarengan dengan toko kaset saya eh, bangkrut total. Karena apa? Toko kaset itu kalau orang apa ya? Kalau orang apa? Jualan itu menurut saya jualan offline. Sedangkan pada waktu itu Facebook sudah merajalela ya, YouTube, TikTok ya dan lain sebagainya sudah bisa mengakses semuanya ya. Ketika ingin berkaraoke, melihat film dan lain sebagainya, sehingga berbarengan dengan itu bisnis kaset saya hancur total, bangkrut total. Alih-alih kepingin program bisnis investasi, kena tipu juga sampai 1 miliar. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga kita itu pada waktu itu. Jadi pengangguran, banyak utang dan lain sebagainya. Ya, bisa dikatakan pada waktu itu kita hampir tidak ada solusi, terus terang. Tidak ada solusi, ya. Tidak ada solusi. Dan ya kita pernah bercerita sama Kesrukan dan teman-teman dari sahabat karib ya, sahabat karib mungkin mengetahui ya kisah tragis saya, bahkan pernah diekspos juga di YouTube. Kita apa ya pada waktu jadi gestar di Milad Karib ya, saya ceritakan apa adanya ya, sehingga eh, juga tragis ingin mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya ya pada waktu itu. Dengan apa? Dengan orang kalau itu kan sudah selesai ini ya, selesai ya masalah ini. Ternyata tidak saya lakukan ya. Jadi saya lebih meningkatkan keimanan saya ya, lebih meningkatkan ibadah kita ya, sholat malam dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya, melalui proses yang luar biasa ya, sholat dan lain sebagainya, akhirnya eh, petunjuk datang dari tetangga menawarkan sebuah program usaha bahwa perusahaan ini mempunyai visi misi yang mulia, yaitu membantu umat lunas hutang dan riba. Ya, jadi saya terobsesi ya, tertarik dari melunasi hutang dan riba. Ya. Sejarah ketika saya mengetahui sebuah perusahaan kok baru kali ini ada perusahaan yang visi misinya menurut saya unik sekali, yaitu melunasi hutang dan riba. Ya, sehingga saya mengikuti program presentasinya, sehingga saya juga memutuskan untuk bergabung. Saya mempunyai semangat ya, semangat hidup, semangat untuk menjalankan usahanya, semangat bergerak, bahwa saya yakin dengan market plan yang ada di PT BES ya pada waktu itu ya, saya yakin bisa akan melunasi hutang-hutang saya dalam kurun waktu yang terus terang belum saya ketahui. Tapi saya mempunyai keyakinan di awal ya, bahwa dengan market plan seperti itu ya, dengan poin tidak angus ya, akumulasi tanpa batas waktu dan lain sebagainya, saya yakin hutang 1 miliar saya akan lunas. Jadi obsesi saya terus terang, tergerak hati saya mengikuti PT BES ini ya, tidak terpengaruh mobil Pajero dan lain sebagainya itu dulu ya, mohon maaf, karena saya sangat tertarik sekali dengan kalimat ingin melunasi hutang dan riba pada waktu itu ya. Jadi saya sangat tertarik dengan visi misi ya dari PT BES ini. Dan alhamdulillah kita gabung pada waktu itu ya. Dan yang saya lakukan ya, pada waktu itu ya seperti yang dikatakan Coach Rukan tadi, sebetulnya kiat-kiat sukses itu sebetulnya mau saya ceritakan ya, yang mau saya ceritakan dan sebenarnya sudah dijawab oleh Coach Rukan sendiri, yaitu ketika saya mengenal PT BES ya, mengikuti presentasinya, sebetulnya saya tidak langsung gaspol, sekitar kurang lebih 2 bulan. Makanya itu saya 2 bulan 3 bulan
hampir nggak ada omset ya, nggak ada omset. Nggak ada omset kenapa? Dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan pada waktu itu yang kami lakukan adalah belajar ya. Jadi kiat-kiat sukses ini itu yang kami lakukan adalah pertama adalah belajar dulu ya. Jadi tidak bergerak dulu, belajar dulu, mendekati mentor aktif saya ya, kebetulan pada waktu itu ada Pak Enggar ya, ada apa yang dari Jawa Timur, Pak Enggar aja sih ya pada waktu itu ya, yang bisa saya dekati ya, dan belum ada seminar, belum ada. Jadi menurut saya sekarang ini jauh lebih enak ya. Ya, PTB sekarang ini jauh lebih enak sistemnya, apalagi yang berada di Bandung juga sangat luar biasa, sangat enak sekali ya pada waktu itu menurut saya. Tapi saya tidak patah semangat ya, saya mendekati Pak Enggar, kadangkala saya juga ke rumah beliau. Terus terang saya jarang mengundang Pak Enggar, terus terang saya yang ke rumah Pak Enggar untuk apa? Untuk belajar pada waktu itu ya, belajar sama beliau ya. Belajar tentang apa? Ya belajar tentang market plan. Jadi Bapak Ibu sebelum bergerak, ya, istilahnya sebelum bertempur di lapangan, Bapak Ibu perlu untuk belajar market plan-nya dulu ya. Market plan-nya dulu ya. Itu harus paham mulai bonus sponsor, bonus pasangan, pengembangan level, bonus prestasi, dan bonus apa nih? Setelah bonus prestasi, bonus reward ya. Ada juga vacation dan lain sebagainya ya. Jadi market plan itu Bapak Ibu harus paham. Bonus sponsor bagaimana cara mendapatkannya, bonus pasangan bagaimana cara mendapatkannya, bonus apa ini? Pengembangan level, bonus reward ya, reward brilian, bonus dan lain sebagainya. Itu cara mendapatkannya bagaimana. Jadi itu semua harus harus dipelajari. Nah, tempatnya belajar itu di mana ya, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tempatnya belajar ada 2 ya. Ya, yang pertama ada tempat offline, yang kedua ada tempat online ya. Tempat offline dan ada tempat online ya. Tempat offline di mana biasanya mentor akan menyediakan base camp ya, menyediakan base camp, entah itu di rumahnya ya, entah itu membuat base camp, entah melakukan pertemuan di rumah makan, hotel dan sebagainya yang diatur dengan panitia dan lain sebagainya. Itu tempat belajar offline. Tapi Bapak Ibu yang jauh, Bapak Ibu yang tidak bisa ketemu langsung, Bapak Ibu yang sibuk, ya Bapak Ibu tidak perlu kecil hati, karena mentor pun ya juga akan melakukan duplikasi, ya melakukan duplikasi. Karena apa? Mentor sukses, mentor dengan berpenghasilan besar dengan laju kecepatan yang tinggi itu pasti akan mempunyai niat untuk menduplikasi, entah dari offline, entah dari online. Dengan apa? Dengan adanya WA grup bimbingan. Jadi ketika Bapak Ibu setelah bermitra, setelah bergabung, pasti akan dimasukkan di grup bimbingannya masing-masing ya. Di situ Bapak Ibu bisa belajar, bisa konsultasi, bisa telepon, ya bisa melalui Zoom, webinar seperti sekarang ini, ya. Jadi ada bisa Zoom ya, yang akan dijadwalkan oleh tim masing-masing, dan ada juga yang melalui WA ya, melalui WA. Itu jadi di dalam dunia online pun kita bisa memberikan sebuah ilmu ya, memberikan sebuah ilmu. Dalam dunia offline juga kita bisa memberikan ilmu dalam rangka apa? Menduplikasi kepada teman-teman sekalian. Jadi itu yang kita lakukan setelah saya bergabung di PT BES ini. Saya berusaha untuk meningkatkan business knowledge ya, pengetahuan ilmu bisnis saya. Yang kedua product knowledge ya, mengetahui ilmu produknya ya. Baru saya bergerak ya.
Jadi setengah-setengah paham nggak apa-apa, wis bergerak ya itu nggak apa-apa. Jadi tapi jangan melupakan belajar Bapak Ibu ya. Jangan melupakan training karena itu kuncinya ketika Bapak Ibu bergerak, ilmunya, pelurunya Bapak Ibu bisa didapatkan dari ketika training, ketika Zoom seperti ini itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Tanpa belajar niscaya ya tidak akan kita itu bisa sukses. Ya belum ada saya menemui ya di mentor di best corporation ya, best corporation ya, yang sampai luxury ya. Beliau itu tidak aktif dalam sebuah seminar, tidak aktif dalam sebuah training, tidak aktif dalam sebuah GSS dan lain sebagainya. Yang saya pastikan ya ketika saya kenal dengan mentor-mentor luxury, mereka semuanya itu pasti aktif ya, pasti aktif dalam sebuah seminar dan training itu ya. Jadi Bapak Ibu kuncinya itu ya sangat mendasar sekali sebetulnya di program bimbingan ya dari online maupun offline training-training support system seperti itu juga meningkatkan market plan kita. Peningkatan ilmu market plan kita. Ya, jadi belajar market plan itu sangat penting sekali ya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa setelah mengetahui cara market plan-nya, Bapak Ibu belajar cara menjalankannya, cara menjalankan bisnis ini. Ya, cara menjalankan bisnis ini kita lakukan ya setelah Bapak Ibu paham market plan, yaitu promosi, presentasi, follow up. Ya, jadi 3 langkah ini yang saya dapatkan dari Pak Enggar pada waktu itu menjadi mentor saya. Ketika saya sekitar 1 bulan 2 bulan ya berguru sama beliau, ya akhirnya saya jalan sendiri pada waktu itu ya. Terus terang benar apa yang dikatakan Coach Rukan ya. Tapi kalau kita bisa mandiri ya itu sangat cepat sekali. Kalau kita bisa menduplikasi kemandirian ini kepada mitra-mitra kita, itu laju pertumbuhan dari sebuah poin atau reward atau bonus yang lainnya itu sangat cepat sekali ya. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bisa ya belajar market plan ya, setelah itu promosi, presentasi, follow up ya. Setelah itu duplikasikan kepada mitra-mitra Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajak, yang Bapak Ibu closing, yaitu apa? Duplikasi untuk bisa promosi seperti Bapak Ibu, duplikasi presentasi seperti Bapak Ibu, duplikasi follow up seperti Bapak Ibu ya. Jadi promosi yang kita lakukan ada 2 ya, yaitu promosi offline dan promosi online ya. Promosi offline ya seperti biasa kita bertemu dengan siapapun, atur jadwal ya. Kalau ada jadwal seminar kita akan seminar, kalau tidak ada dan orangnya tidak bisa sesuai dengan jadwal seminar, kita akan prospek sendiri ya, bikin oretan seperti yang diceritakan Coach Rukan tadi ya, dalam pertemuan kopdar itu ya. Jadi siapapun ya yang kita ketemui pada waktu itu ya kita bisnis ini. Pada waktu itu saya tidak plan dulu di awal. Kita ajak semuanya secara offline ya. Ya mohon maaf ini sambil liburan, posisi kita tidak di rumah ya. Jadi kita lagi liburan di Villa Batu Malang. Jadi sinyalnya agak kurang mendukung karena jadi cuacanya hujan deras banget ya. Jadi kita prospek offline dulu ya. Terus terang kita belum menguasai dunia online pada waktu itu, dan Mas Kausar masih kecil Mas Kausar masih
SMP kalau nggak salah itu ya, masih SMP, masih kecil. Jadi belum mengenal dunia bisnis, masih belajar sekolah. Ya, saya berjalan secara offline, ya, belajar secara offline dengan kemampuan marketing market plan, dengan kemampuan ilmu yang saya dapatkan ketika belajar melalui mentor-mentor saya mencoba untuk prospek secara manual, secara biasa, yaitu tanpa seminar. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ada seminar. Jadi karakter juga menentukan bisnis ini, ya. Bisnis ini sebetulnya gini. Jadi ketika seminar belum ada, kreativitas kita harus muncul, bagaimana bisnis ini tetap bisa jalan walaupun mungkin belum ada seminar dan lain sebagainya. Jadi saya prospek satu persatu, ya, tetangga saya dan lain sebagainya, ya. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah dari beberapa ratus orang, ya, beberapa ratus orang, mungkin 2 kampung, mungkin 100 orang lebih, ya, itu satu hari saya target berapa orang tuh saya saya kunjungi sih pada waktu itu, ya. Dan beberapa ratus orang kita habiskan mungkin dalam kurun waktu kurang lebih ya 1 bulan lebih lah, ya. Bayangkan Bapak Ibu yang ikut, ya, yang tertarik lah pada waktu itu ya mungkin sekitar hanya 3 orang, ya, yang daftar, yang yang gabung, ya, atau yang closing, bahasa bahasa sehari-hari kita closing itu hanya 3 orang, ya, 3 orang, ya. Cukup cukup pada waktu itu kalau dengan bonus ya cuma closing 3 dalam 1 bulan lebih, ya cukup tragis, ya, untuk apa, untuk buat makan, bayar listrik dan lain sebagainya, ya. Itu itu kurang cukup lah pada waktu itu. Tapi ya itu kita lakukan terus-menerus, ya. Setelah kita bisa closing, ya, kita kumpulkan, ketepatan pada waktu itu kita kumpulkan di rumah saya untuk melakukan, biasanya kami sebut yaitu home sharing. Jadi ketika sudah promosi, presentasi, follow up, ya, closing, lah kita lakukan home sharing, ya. Home sharing agar teman-teman ini bisa, seperti apa yang kita lakukan, ya, atau sering, ya, kerennya lagi, bahasa ini sering disebut yaitu dalam rangka apa kita lakukan home sharing, yaitu dalam rangka menduplikasi tadi, ya, menduplikasi kepada apa, kepada mitra-mitra kita agar bisa seperti kita, agar bisa sukses ini berkelanjutan, ya, sampai kapanpun, gitu loh, ya. Jadi duplikasi itu sangat penting sekali. Jadi closing dan duplikasi itu bergerak secara offline, ya. Jadi promonya offline, presentasinya offline, ya, duplikasinya pun offline, ya, dari tatap muka pada waktu itu, ya. Dan alhamdulillah sekian bulan, ya, beberapa kalau nggak salah sekitar 4 sampai 5 bulan kami bisa mendapatkan star ambassador pada waktu itu, ya, di program champion, ya. Itu sudah bisa kita dapatkan dan terbentuklah sebuah tim, ya, yang saya namakan kebetulan adalah tim Berlian, ya, pada waktu itu. Dan berkembang terus, ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah sebuah perkembangan dari sebuah jalan promo offline. Jadi bukan merubah, ya. Mohon maaf kalau kita dikatakan hanya promosian yang menurut saya keliru, ya. Menurut saya, itu adalah menambah jalannya bergerak, ya. Jadi dulu kita lakukan hanya offline, ya, pernah sebar brosur juga saya, ya. Yang kedua, sekarang ada promosi, presentasi, follow up secara online. Jadi offline tetap bisa dapat, online juga tetap dapat. Istilahnya dulu bergerak 1 kaki, sekarang kita bergerak 2 kaki, ya. Jadi asal bisa jalan semuanya, itu justru menurut saya juga tambah lebih bagus. Jadi saya bukan cenderung offline juga, bukan cenderung online, cenderung dua-duanya kita lakukan, ya. Jadi dan alhamdulillah ini bukti kita juga fokus pada offline adalah kini kita membangun base camp, ya, base camp untuk apa?
untuk melakukan yaitu home sharing, ya, HTS kecil untuk tim berlian saya, ya, terus apa ini seminar seminggu sekali, ya, itu mohon doanya pada Bapak itu mau kita lakukan ya sedikit lagi jadi ya insya Allah 1 bulan ke depan yang kita akan gaspol bergerak offline juga ya dalam rangka apa agar eh, menduplikasi secara offline juga bisa, menduplikasi secara online juga bisa ya. Jadi promosi, presentasi, follow up ya. Jadi yang pertama yaitu belajar market plan. Berarti apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu setelah mendaftar ya, saya ulangi lagi dari awal ya. Ya, yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah belajar ya. Yang kedua, praktek dari hasil belajar. Ya, praktek dari hasil belajar itu apa? Karena kita belajar market plan. Market plan itu ada bonus sponsor, pasangan, dan lain sebagainya. Di situ kita diajarkan bagaimana cara meraih bonus-bonus tersebut. Ya, cara meraihnya itu, cara menjalankan dan mengerjakannya untuk meraih bonus-bonus yang disediakan market plan PT BES, yaitu hanya ada 3 cara, yaitu promosi, presentasi, follow up. Ya. Nah, promosinya dibagi menjadi 2, bukan dibagi, dilakukan 2 macam, bukan dibagi. Kalau dibagi kan kita hanya mengerjakan salah satu saja. Saya kurang setuju kalau hanya salah satu. Jadi kita lakukan 2 macam, yaitu promosi offline, ya, promosi online. Ya, jadi kita lakukan 2 strategi. Yang kedua, presentasinya pun kita memakai presentasi offline, presentasi online. Ya, presentasi online pakai Zoom, presentasi offline-nya pakai seminar. Yang tidak bisa seminar, kita ajarin mitra-mitra akan bisa home prospek sendiri. Ya, yaitu. Yang ketiga, yaitu follow up. Ya, follow up itu apa? Ya, memfollow up bagaimana ya untuk mengarahkan agar bergabung di bisnis ini. Kelanjutan dari promosi presentasi adalah follow up Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setelah promosi, setelah presentasi tanpa follow up ya, itu seperti kita makan nggak habis ya. Ibaratnya kita itu makan tapi nggak dihabiskan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sempurna, ingin closing ya, jadi harus ada follow up, dan bagian terpenting tidak kalah penting dari promosi dan presentasi menurut saya pribadi ya. Ya, setelah kita lakukan hasil closingnya juga cukup tinggi yaitu follow up Bapak Ibu. Jadi follow up itu ya bagaimana Bapak Ibu agar bisa tertarik ya menarik siapa ini calon-calon mitra ini ya agar tertarik dengan bisnis kita. Itu bagian dari follow up. Nah, bagian dari follow up ini yang tidak bisa sekali 2 kali. Mungkin promosi presentasi kita bisa 1 kali aja ya. Tapi kalau follow up Bapak Ibu nggak bisa sekali 2 kali ya, kita lakukan selama-lamanya ya sampai closing lah itu tadi ya. Jadi yang keempat ini apa yang kita lakukan adalah mengulangi Bapak Ibu. Setelah promosi offline online, presentasi offline online, follow up offline online ya. Yang keempat adalah mengulangi ya. Mengulangi apa? Ya mengulangi promosi offline online, presentasi offline online, follow up offline online, dan volume pengulangannya kapan? Yaitu setiap hari. Kalau Bapak Ibu kepingin closing banyak ya, ya jadi jangan hanya mengandalkan seminar yang hanya seminggu sekali. Bapak Ibu harus bisa presentasi online setiap hari, home prospek jadwalkan ketemu dengan orang juga setiap hari ya. Tapi kalau mau sibuk ya Bapak Ibu bisa jalankan online-nya setiap hari, offline-nya seminggu sekali. Artinya bisnis kita adalah berjalan setiap hari, bukan berjalan seminggu sekali ya. Jadi kalau volumenya diperbesar, maka insya Allah ya atas kuasa Allah pasti hasilnya akan jauh lebih besar. Jadi sebetulnya hasil dari sebuah pergerakan adalah bergantung ya atau berbanding lurus dengan
jumlah volume pergerakan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau pergerakan Bapak Ibu sekalian hanya seminggu sekali atau sebulan sekali mengandalkan seminar yang diadakan mentor-mentor, ya saya rasa akan cukup lambat bergeraknya. Makanya itu belajar adalah bagian yang terpenting sebelum Bapak Ibu melakukan promosi, presentasi, dan follow up. Tanpa belajar saya kira Bapak Ibu nggak akan bisa. Jangan dikit-dikit mentor, dikit-dikit mentor, ya. Terus terang Bapak Ibu akan lambat, ya. Kapan nih ada seminar dan lain sebagainya. Nah, apabila calon mitra, ya, calon mitra terus nggak bisa seminar bagaimana? Ya, berarti kita kan harus bisa memprospek sendiri tanpa seminar dan lain sebagainya. Ya itu saran saya. Kalau seminar sih bagus. Siapa bilang seminar nggak bagus? Ya, seminar bagus, kita bisa bergerak berjamaah. Ya, cuma terkadang kan seminar jadwalnya seminggu sekali, terkadang mentor-mentor juga tidak bisa, ya. Tapi jangan salahkan mentor, nggak bisa menjadwalkan seminar setiap hari, jangan, ya. Jadi salahkan kita sendiri yang mana Bapak Ibu tidak mau belajar untuk upgrade bisnis, upgrade pengetahuan bisnis, upgrade pengetahuan apa nih, produk dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu kan bisa bisa jalan sendiri nih, gitu loh. Ya. Nah, setelah closing, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus bisa menduplikasi, ya, menduplikasi kepada mitra-mitranya, ya. Bagaimana caranya? Mitra-mitranya dimasukkan di dalam grup bimbingan. Agar apa? Agar mendapatkan informasi yang pertama. Informasi apa? Informasi home sharing, informasi belajar home sharing online, home sharing offline, ya, seminar offline, online, HTS, ya, training, jadwal, semua informasi yang berkaitan dengan bisnis PT BES ini kita masukkan di dalam grup bimbingan WA itu. Makanya Bapak Ibu selain mempunyai grup bimbingan calon mitra, Bapak Ibu harus punya setelah closing Bapak Ibu harus punya grup sendiri, yaitu grup WA khusus yang bermitra. Untuk apa? Untuk sharing, konsultasi, dan lain sebagainya, ya. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan, ya. Jadi perlu saya ulangi lagi, yaitu apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah bermitra, baik baru atau lama atau mungkin masih lambat dan lain sebagainya. Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar, ya, secara offline maupun online, ya. Terus Bapak Ibu harus apa? Belajar cara mengerjakannya atau mempraktekkan, ya, mempraktekkan. Terus Bapak Ibu apalagi, yaitu mengulangi atau konsisten, ya. Jadi kenapa saya itu begitu detail, ya, detail, padahal kalau bahasa konsisten itu sudah umum, ya. Kenapa? Karena terkadang mitra-mitra kita, ya, tidak seperti kita, yaitu kemampuan bahasa Inggris dan lain sebagainya, bahasa konsisten aja terkadang mereka belum paham. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang diterima dengan masyarakat awam pada waktu itu, ya saya pakai ngomong ulangi bukan konsisten. Ya kenapa? Kalau konsisten mungkin kurang paham, akhirnya saya ngomong ulangi, ya, diulangi, ya. Diulangi apa? Setiap hari. Diulangi setiap hari, ya. Terus ada lagi yang bertanya, ya, diulangi setiap hari sampai kapan? Nah, ini pokok, ya, kalimat pokok, ya. Diulangi setiap hari selama-lamanya sampai kapanpun juga. Kalau bertanya lagi sampai kapan, Pak? Ya akhirnya saya jawab sampai kita tiada waktu, ya, sampai kita meninggal dunia dan lain sebagainya, baru kita nggak bisa berbisnis lagi dengan PT BES, ya. Jadi jadi kita itu ada komitmen konsisten selama-lamanya setiap hari sampai kapanpun juga, ya. Itu namanya kalau kalau bahasa agak selengean lah bahasa kalau wong Surabaya ngono, selengean, ya. Ya itu sampai kiamat, Pak, gitu aja, ya. Kita mengerjakan belajar sampai kapanpun juga sampai akhir hayat kita, saya bilang gitu, ya. Ya kita bersama-sama, kita bekerja berjamaah, ya, itu sampai akhir hayat kita. Jadi belajar market plan, belajar cara mengerjakannya, ya, dan mengulanginya. Nah,
untuk mengulangi cara yang saya ajarkan, yaitu mau menduplikasi, otomatis mau mengerjakan adalah mau menduplikasi, ya. Memang butuh proses, ya, tidak semudah itu, ya. Dan itu tadi terkadang apa yang dilakukan kita dan para mitra yang lainnya terkadang tidak salah, ya. Terkadang mereka masih memilih jalan lain yang bukan PTBS dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi tapi ya itu kemerdekaan, ya, yang mau menduplikasi atau tidak. Sebetulnya kita menduplikasi cara kerja kita, yaitu mempelajari market plan, mempelajari cara kerjanya. Tapi terkadang para mitra, ya, kita, ya, sendiri itu terlalu banyak santai, ya, mungkin istirahat dan lain sebagainya, mungkin sibuk dan lain sebagainya dengan alasan ini dan itu. Jadi untuk sukses ada dua kunci, Bapak Ibu, dua kunci. Jadi kita pegang kunci, Bapak Ibu juga pegang kunci. Ya, saya punya kunci, Bapak Ibu harus menduplikasi kunci saya. Ya, istilahnya saya mau menduplikasi, ya, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada mitra-mitra kita. Nah, mitra-mitra kita mau menduplikasi atau tidak. Ketika mitra-mitra kita mau menduplikasi, saya garansi, ya, jadi garansi itu akan bisa sukses, entah sekitar berapa puluh persennya atau mungkin 100%-nya, atau bisa jadi melebihi saya atau melebihi mentor-mentornya. Itu bisa jadi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menduplikasi, ya. Jadi ada dua apa ya, dua problem, ya, yang harus diketahui, ya. Yang pertama, kita menduplikasi, yang kedua, mitra mau menduplikasi atau tidak, gitu loh, ya. Jadi kalau ingin sukses seperti mentor-mentor, ya, seperti Coach Rukan, ya, Bang Iksan dan lain sebagainya yang ada di grup ini juga, atau mentor-mentornya Bapak Ibu, seperti mentor-mentor Bapak Ibu, ikuti arahannya, ya. Duplikasilah, ya, duplikasilah. Kalau mentor tugasnya adalah menduplikasi, kalau mitra adalah duplikasi, meniru atau manut. Kalau bahasa kita sering, ya, sering di grup kita itu ATMP, amati tiru manut plek. Kita kasih arahan dan lain sebagainya, kalau nggak ditiru, ya, ya tetap nggak bisa untuk mencapai garis finish, untuk bergerak seperti kita, untuk mencapai hasil yang seperti kita, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan, gitu. Menduplikasi, Bapak Ibu harus mau menduplikasi. Jadi kalau seperti kesulitan yang arahan kesulitan tadi, arahan adalah untuk para mentor, yaitu menduplikasi. Nah, arahan untuk mitra-mitra yang belum seperti kita atau belum meraih apa yang kita raih, Bapak Ibu harus mau menduplikasi, ya. Menduplikasi apa? Menduplikasi belajar market plan, menduplikasi mengerjakannya. Walaupun Bapak Ibu belum bisa sehari seperti kita, sehari sekali, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa seminggu sekali, Bapak Ibu wajibkan, ya, paksa, menurut saya paksa dirinya agar bisa hadir di support system, ya, atau seminar atau training dan lain sebagainya, baik Zoom atau online ataupun offline-nya disediakan mentornya, ya. Jadi menurut saya memang agak-agak dipaksa sendiri dirinya itu, ya, agar bisa apa? Agar seperti kita, agar bisa teman-teman mentor yang sudah apa ya, meraih cita-citanya tersebut, ya. Mereka punya jalan, mereka sebagai Google Map, sedangkan kita, ya, sebagai apa? Sebagai bergerak agar bisa apa? Agar seperti apa? Alamat yang di-share, Google Map yang di-share para mentor, kita bergerak sesuai dengan alamat yang di-share para mentor, gitu.
Jadi kiat-kiat suksesnya sebetulnya hanya seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi sangat apa ya, sangat sederhana sekali sebetulnya ya. Jadi tidak rumit ya, tidak rumit sama sekali. Jadi kunci sukses ya, saya garis kesimpulan ya. Ya, yang pertama ya, sampai saya catat ini. Yaitu yang pertama adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ceritakan hari ini adalah bentuk dari ikhtiar. Tapi ikhtiar tidak ada ridhonya, tidak ada kuasanya, kita bukan apa-apa. Jadi kunci suksesnya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter Bapak Ibu. Karakter itu menentukan, yaitu apa? Karakter sukses. Karakter apa? Karakter mau mengulangi, Bapak Ibu. Mengulangi apa? Mengulangi promosi, presentasi, follow up, dan lain sebagainya. Walaupun hasil, ulangi. Walaupun belum hasil, ulangi. Beda antara tidak hasil dengan belum hasil. Tidak hasil itu menggagalkan diri. Caranya untuk sukses di PT BES ini, Bapak Ibu hanya mengulangi sampai selama-lamanya sampai akhir hayat. Promosi, presentasi, follow up. Caranya gagal pun mudah di PT BES. Jadi saya tunjukkan caranya gagal dan caranya sukses. Kalau caranya sukses, ulangi konsisten sampai selama. Kalau caranya gagal, saya kasih juga. Jadi kalau kalau sebagai mentor saya harus mengasih caranya gagal juga biar memilih ya, mitra itu mau pilih yang gagal mau pilih yang sukses. Tapi saya rasa nggak ada ya, ada mitra yang pilih yang gagal. Ya. Jadi kalau gagal itu mudah. Bapak Ibu berhenti sekarang pasti gagal. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum hasil itu bukan berarti gagal. Belum hasil itu bukan berarti gagal. Kalau tidak hasil adalah berhenti. Kalau belum hasil, besok bisa jadi berhasil. Lusa bisa jadi berhasil, tahun depan, minggu depan, bulan depan bisa jadi berhasil. Jadi Bapak Ibu bergerak promosi, presentasi, follow up setiap hari selama-lamanya sampai akhir hayat. Ya, itu kuncinya Bapak Ibu ya. Ya. Terus karena itu berkaitan dengan karakter. Karena kunci terpenting sebetulnya bukan di strategi, ya. Entah offline, entah online itu bukan di situ. Kuncinya adalah di karakter. Karakter atau kalau bahasa yang sering saya sampaikan kepada mitra kita adalah karakter positif ya, atau sikap yang positif ya, yaitu atau mindset yang positif dalam keadaan apapun, rintangan, halangan itu adalah sebuah proses, itu adalah ilmu yang membuat kita bisa bertumbuh ya. Terus Bapak Ibu, yang kedua adalah setelah karakter sukses Bapak Ibu, kendaraan. Nah, kendaraan kan sudah bagus. Bisnis PT BES ini ya programnya sangat bagus sekali dengan modal yang cukup murah. Bapak Ibu bisa selama-lamanya menjalankan bisnis ini loh, ya. Ya, jadi sangat sangat murah sekali ya. Terus mentor aktif, ada mentor aktif dan ada mentor aktifnya ini kan banyak sekali mentor-mentor aktif. Nah di sini juga banyak sekali ya, untuk mentor kita tiru ya, kita apa ya, kita manuti ya, kita konsultasi dan lain sebagainya. Ada mentor pembimbing aktif di sini Bapak Ibu ya, banyak sekali. Ya jadi saya kira itu ada sharing dari saya, komitmen konsisten persisten kepada semua mitranya ya itu. Gitu aja Bang Iksan dari saya ya, kali ini ilmu dari saya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya sharing karena teman-teman jauh lebih hebat dari saya banyak di sini. Ya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Didik, Masya Allah, tabarakallah ya. Teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau tanya, boleh di kolom obrolan, saya siapin waktunya untuk Bapak Ibu yang mau nanya-nanya ya. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman ya, yang pertama belajar. Yang kedua dari apa yang kita pelajari kita lakukan. Yang dilakukannya apa tadi? Promosi, presentasi, follow up, ulangi terus sampai kapan? Sampai kapanpun ya. Dan ketika Bapak Ibu menjadi mitra baru ya, harus menjadi pengikut arah kebaikan dari apa yang mentor Anda ajarkan, apa yang mentor Anda arahkan. Anda jadi pengikut yang baik, nurut, manut ya. Kalau Anda sudah punya mitra, maka Anda harus menjadi contoh ya. Itu yang disebut bisa menduplikasikan, jadi harus bisa menjadi contoh. Oke ya, silakan teman-teman yang mau nanya boleh di kolom obrolan ya.
termasuk saya juga pengen nanya sih ke Mas Didik ya. Kan Mas Didik ini kan punya mitra anak sendiri nih, Mas Kausar. Ya, kalau awal gabung Mas Didik sama Bu Nur ini kan Mas Kausar tadi masih sekolah, pasti fokusnya pendidikan. Nah, pertanyaannya dulu bagaimana sih Mas Didik sama Ibu Nur mengarahkan Mas Kausar setelah lulus sekolah sampai akhirnya mau menjalankan usaha ini sampai akhirnya tadi hampir 4 miliar didapetin sama Mas Kausar. Masya Allah ya 2 tahun ini. Nah ini kan banyak juga nih mitra-mitra kita ini pasti punya anaknya nih. Ada yang pengen diarahin juga nih anaknya. Nah dulu Mas Didik sama Ibu Nur gimana sih ngarahin Mas Kausar sampai akhirnya dia menjalankan dan sekarang total profit hampir 4 miliar, boleh di-sharingkan dong ke kita-kita. Silakan Pak Didik. Siap, siap. Saya akan cerita apa adanya tanpa rekayasa bagaimana Mas Kausar prosesnya mulai SMP sampai sekarang ya setelah lulus SMA dan jalankan sekitar hampir 2 tahun ini berhasil sukses di sini. Yang pertama ketika SMP itu sudah Mas Kausar sering saya ajak untuk home sharing dan seminar sebetulnya. Jadi sudah walaupun dia sebetulnya ya ini ngaku aja nggak tertarik awalnya, tapi ya saya paksa untuk menemani saya pada waktu itu. Karena apa? Daripada anak saya nanti ketika saya seminar, ketika saya tugas dan sebagainya, dia apa ya bermain dengan teman-temannya yang kurang nggak karuan lah kalau bahasa Surabayanya, takut ya terjerumus dengan hal-hal ya sekarang kan zaman anak muda sekarang kan ya begitulah, sehingga saya paksa untuk menemani saya untuk home sharing, saya paksa untuk menemani saya seminar ya, dan walaupun dia agak cemberut ya ketika menemani saya pada waktu itu ya, tapi di dalam seminar dan home sharing kita kan ada penjelasan tentang paradigma bisnis ya, mindset ya, itu penting banget sehingga apa, sehingga dia tergerak ya, sehingga terbuka walaupun sekitar SMP SMA itu aja dia sudah bisa mencerna, oh begini nanti setelah SMA itu saya harus bagaimana, setelah lulus bagaimana. Jadi dia hitungannya kalau kalau menurut saya matang sebelum waktunya memang matang sebelum waktunya. Jadi SMP, SMA sudah saya ajak untuk home sharing dan seminar. Jadi ketika SMA aja itu sudah melakukan sebetulnya, bukan lulus SMA. SMA kelas 3 dia sudah start. Dia sudah start dan dia sudah bisa closing beberapa orang secara offline pada waktu itu. Ya kita lakukan offline. Nah, ya dia dan ya kadang naik turun juga. Naik turun itu bukan masalah mau pindah bisnis lain enggak. Nah, tapi gini, naik turunnya ini ketika ditolak, ditolak dan lain sebagainya. Ketika kita menawari, dia menawari, terus yang ditawari ngomong rata-rata 90% ya 90% adalah orang itu kan mesti bilang gini, nggak ada dana, nggak ada modal dan lain sebagainya. Dia curhat. Ya, curhat ke saya, ya, kita sebagai mentor dan sekaligus ayah pembimbingnya, bahwa itu adalah hal yang wajar ya, hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang akan menggagalkan dirimu, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau ditolak itu gagal, ayah gagal lebih dahulu, saya bilang gitu. Kenyataannya ayah sekarang sukses, justru penolakan yang banyak itu jauh lebih sukses. Ya, resep untuk sukses di bisnis PT Best ini ditolak yang banyak. Ya, gitu aja. Akhirnya saya, oh gitu ya, ya. Kan yang namanya anak kan belum paham ya, belum paham dan sebagainya ya, dikira itu adalah sebuah proses kesulitan yang bikin gagal gitu loh. Padahal itu hanya sebuah proses, belum tentu besok menawari orang yang lainnya lagi, belum tentu. Dan alhamdulillah apa ya, closing bisa 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 apa menerima apa yang terjadi ketika dia ditolak pada waktu. Jadi itu harus ada. Yang kedua, itu sangat tertarik sekali dan saya juga sempat bertanya karena dia itu kan pada waktu itu nyambi YouTuber. Dia seorang YouTuber, jadi game online juga. Jadi teman-teman online-nya itu sangat banyak sekali ya. Jadi dia bilang, saya ngomong juga bahwa penghasilan YouTuber adalah sekitar 1% banding
jutaan orang untuk bisa sukses seperti mereka-mereka para YouTuber, saya bilang gitu. Kalau ini 99% itu bisa sukses, saya bilang gitu. Bisnis PTBS adalah networking, MLM yang masyarakat pada umumnya mereka tidak suka dan sebagainya ya. Tapi justru networking MLM ini 99% bisa bikin kamu sukses kaya raya, saya bilang gitu. Nah, ketika itu dia bertanya, buktinya mana kalau ayah itu kaya raya pada waktu itu? Ya, padahal ayah kalau ngasih uang saku ke saya ya itu minim banget ya. Saya kalau cerita ya malu sebenarnya. Minim banget ya. Dia bilang uang hasil dari 1 M ya itu sudah kami lunaskan di 5 perbankan. Jadi saya ajak di bank-bank yang untuk ngelunasi itu. Nah, jadi dia tahu sendiri, saya sempat nangis juga. Jadi perkiraan saya salah sini. Karena dipikir saya cuma omong kosong dipikir jual kesuksesan ya gitu dan sebagainya. Kenyataannya aja masih seperti itu. Kenyataannya masih hanya punya mobil Pajero, beli bangun rumah, renovasi rumah aja nggak mampu gitu loh. Padahal katanya sudah luxury. Ini kalau seminar ayah kan bilang seperti itu. Jadi saya ragu. Akhirnya Mas Kausari saya bawa di 5 perbankan untuk melunasi hutang saya tadi. Ya akhirnya dia percaya. Ya jadi mengetahui ini saya tunjukkan juga profit atau keuntungan yang ada di website. Ya, dia mengetahui sendiri. Jadi dia itu sebetulnya yang awalnya dia masih ragu terhadap PTBS bayar kita. Ya, saya tunjukkan seperti itu dia membara semangatnya, naik semangatnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak muda ya ini menurut saya belum kaset ya, belum terlambat. Yang masih SD, SMP, SMA ya itu diajak aja ke home sharing, seminar itu diajak aja. Mereka suka-sukanya bagaimana. Nah, tunjukkan hari ini atau secepatnya, tunjukkan sebelum anak-anaknya beranjak SMA. Sebelum beranjak SMA atau setelah lulus, usahakan dalam kurun waktu secepat itu Bapak Ibu harus sukses dulu. Nah, kenapa? Terus terang anak itu melihat bukti. Kalau kita nggak bisa membuktikan kita sukses, ya akhirnya sulit juga untuk meyakinkan mereka. Padahal Kausar itu pada waktu itu punya potensi yaitu YouTuber, ya. Dan ya karena dia hanya kurang percaya sama PTBS sama saya, ya. Akhirnya setelah saya tunjukkan ya, jadi branding diri itu juga penting gitu loh. Branding diri bahwa kita itu benar-benar seorang kaya raya atau seorang sukses di PTBS itu harus ada ya, sehingga orang terdekat seperti anak dan lain sebagainya ya itu mengetahui kesuksesan Bapak Ibu dengan nyata gitu loh. Bukan hanya dengan omong dan lain sebagainya, bukan hanya dengan sebuah presentasi dan lain sebagainya. Itu anak saya itu yang namanya Kausari memang agak kritis ya. Dia minta bukti transfernya ditransfer itu dia minta. Akhirnya saya tunjukkan semuanya. Akhirnya oke, saya akan fokus di PTBS. Nah, dia ngomong sih, lihat dalam kurun waktu nggak sampai 1 tahun lah, ya saya bisa lah. Kalau mobil aja bisa dapat. Ternyata cuma beberapa bulan itu karena geraknya online gitu, Pak. Ya, Bang, gitu. Gitu. Jadi kuncinya ada di Bapak Ibu, ayahnya, ayah ibunya gitu. Gitu. Oke, mantap. Jadi itu Bapak Ibu ya, buat teman-teman Bapak Ibu semua yang punya anaknya yang pengen dicempungin, ajak tuh ikut pertemuan. Baik itu home sharing, Benar. seminar ya, Sistem. atau enggak yang jauh ya kayak gini nih, kayak lagi Zoom juga suruh ikut dengerin. Karena kita tidak pernah tahu nanti akan tiba saatnya ya dia dengan kesadarannya ya, tentunya tadi dengan atas pertolongan Allah, dari Allah semuanya Allah izinkan, sehingga akhirnya anak-anak kita juga bisa ikut menjalankan secara serius ya. Dari Coach Ruhan ada yang mau ditanyain nggak, Coach, buat Pak Didik nih? Coach Ruhan ada yang mau ditanyain nggak? Ini saya sambil lihat juga di kolom obrolan ada yang nanya nggak ya, yang sekiranya layak untuk kita tanyakan nih ya.
Masya Saya Allah. mau nanya ke Pak Didik satu lagi. Silahkan Coach. Siap, Coach. Boleh enggak Selasa depan saya minta Mas Kausar atau Bu Nur Hayati ngisi Zoom kayak begini? Nah, itu pertanyaan saya. Siap. Siap, sangat diperbolehkan. Sangat dan Ya. sangat gembira sekali gitu untuk aktif ikut serta membantu teman-teman gitu. Siap. Matur suwun Pak Didik. Sudah kejawab Pak Iksan. Sami-sami. Oke, siap ya teman-teman, nggak ada lagi ya karena waktunya sudah jam 21:30 sudah lebih ya. Jadi mudah-mudahan informasi ilmu yang kita dapatkan malam ini tadi dari Coach Ruhan dan Pak Didik bisa kita amalkan, bisa kita jalankan ya, dan tentunya pastikan minggu depan kita akan belajar juga nih ya. Kisi-kisinya tadi udah dikasih tahu antara Ibu Nur Hayati sama Mas Kausar minggu depan. Jadi pastikan Bapak Ibu setiap Selasa malam kita rutin training lewat Zoom. Jadi pastikan Anda ajak semua mitra-mitra Anda untuk ikut belajar. Dan nanti hari Jumat ya kita lakukan seminar secara online lewat Zoom. Jadi Anda silakan ajak sebanyak-banyaknya calon mitra nanti di hari Jumat malam. Oke, terima kasih Pak Didik ya, sehat selalu sekeluarga. Wah, lagi liburan nggak ngajak-ngajak nih ke Bandung Amin. Malang. Pantesan pakai jaket, wah berarti lagi dingin. Biasanya kan kalau di Gresik panas. Dingin. Nah, inilah Dingin teman-teman sekali. kalau sudah merasakan yang namanya bebas waktu dan bebas finansial, kalau hari ini Pak Didik dan sekeluarga sudah bisa merasakan bebas waktu, bebas finansial, maka insya Allah selanjutnya kita kurang lebih 180 orang ini yang bisa bebas waktu dan bebas finansial bersama wasilah usaha dan bisnis ini. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dadah.